Pertamax naik, otomatis antrian Pertalite itu rame banget. Nah, saya selama menggunakan motor listrik udah nggak lagi ngerasain yang namanya antri bensin, baik Pertamax ataupun Pertalite. Karena terakhir itu saya ngerasa pengeluaran untuk menggunakan motor bensin itu semakin bengkak. Kali isi 50.000, paling bisa di 1 minggu saja. Dan otomatis di 1 bulan bisa sekitar 200.000. Makanya sekarang saya gunakan motor listrik. Tapi dalam penggunaan motor listrik, kilometernya 20.000 kilometer, bahkan ini sudah 22.000 kilometer. Bagaimana setelah kondisinya mencapai 22.000 kilometer? Oke, kita akan bahas dalam video ini. Jadi motor ini sudah saya gunakan selama hampir kurang lebih 3 tahun. Bisa dilihat dari platnya ini teman-teman ya. Pada bulan 11 nanti dia akan berusia 3 tahun tepat. Saya melakukan perekaman itu di bulan 6 atau di bulan Juni pada 2026. Jadi ada beberapa item yang memang sudah mengalami kerusakan, keausan. Seperti yang pertama teman-teman ya. Seperti yang saya jelaskan pada video-video saya sebelumnya, itu adalah sok depannya udah mulai bocor dan sudah saya perbaiki. Harganya ya mungkin 11-12 lah dengan motor-motor bensin. Karena apa? Ini juga sealnya sama teman-teman, sealnya sama dengan NMAX dan juga RXK. Mungkin teman-teman yang sudah mengganti seal NMAX atau RXK sudah tahu lah harganya. Dan kedua, itu sudah juga kita lakukan perbaikan pada komstir. Komstirnya ini udah 2 kali saya ganti. Yang pertama itu nggak bertahan lama, dia udah mulai bunyi dan saya ngerasa keganggu dan saya langsung ganti lagi. Meskipun kalau menurut saya nggak terlalu terasa, mungkin saya aja yang orangnya khawatiran kalau misalnya ada bunyi pada kendaraan. Jadi langsung saya bawa ke bengkel dan langsung diganti. Harganya lumayan juga, sekitar 220 ribuan. Kalau misalnya beli online, oke, mungkin lebih murah. Tapi saya juga ragu kalau misalnya beli online, pas dipasang di bengkelnya itu nggak pas atau nggak sesuai, otomatis kita juga sudah rugi juga. Selanjutnya, masih di posisi depan teman-teman ya. Ini adalah kampas remnya yang sudah kita ganti. Karena kampas remnya ini cepet banget habis teman-teman ya, cepat banget menipis karena bobotnya motor listrik ini beda atau lebih berat dibandingkan dengan seperti yang setara lah. Motor ini mungkin saya anggap setara itu dengan motor Honda Beat lah ya. Ini kampas rem depan ini udah 1 kali, kampas rem belakang itu udah 2 kali saya ganti karena sudah semakin tipis dan saya ganti. Tapi harganya lebih murah teman-teman ya. Harga untuk kampas remnya itu sekitar di 30.000, 25.000 di online. Saya beli sendiri dan pasang sendiri teman-teman, masih aman lah kalau untuk kampas rem ya. Nah selanjutnya teman-teman ya, saya udah ganti baterai ya. DT9 ini sebenarnya masih awet kemarin-kemarin. Kenapa saya ganti? Karena mungkin itu salah satu kebodohan saya juga ya. Hampir 2 tahun dan saya klaim garansi karena dia kan ada garansi, klaim garansinya maksimal di 2 tahun. Saya klaim garansi di 1 tahun lebih, 1 tahun 11 bulan lah ya, 1 tahun 11 bulan saya ganti, saya klaim dan di ACC. Tapi sebenarnya masih awet kalau baterainya kemarin teman-teman ya. Dan sekarang ini baterainya udah nggak terlalu awet nih, paling 70 lah ya mentoknya, 70 dia udah lemes, tenaganya udah aduh, kita harus hemat-hemat nih bos. Nah kayak gitulah kira-kira. Selanjutnya teman-teman ya, ini saya lakukan penggantian ban. Penggantian ban ini juga cukup boros teman-teman ya. Dia sudah 2 kali ganti ban nih, karena dia berat, baterainya berat, bobotnya berat, jadi ban belakang ini cepet bahkan habis. Ini baru saya ganti nih, merek Maxxis ya, sekitar 200-an lebih lah, hampir 300 ya. Katanya ini yang double compound, yang lebih tebel lah ya, untuk khusus untuk motor listrik lah ya. Kenapa saya ambil yang double compound ini? Karena saya mikir motornya berat, jadi mungkin ini akan lebih awet. Kita lihat aja ya kira-kira dengan penggantian ban ini apakah bannya lebih awet. Karena sebelumnya saya gunakan itu ban penggantian pertama itu menggunakan IRC, FDR. Aku lupa ya FDR atau IRC ya. Cepet banget teman-teman ya, sudah kempes, sudah tipis lagi. Semoga ini lebih awet. Kalau untuk kelistrikan ini masih normal-normal aja teman-teman ya. Ya memang ada beberapa kerusakan sebenarnya bukan kerusakan waktu baru pertama kali datang ya. Seperti ini, tombol-tombol lampu sennya nggak mau nyala. Itu pernah juga waktu saya setelah ngelewatin banjir ya. Ini emang sempat bermasalah tapi udah diperbaiki di bengkel ya, Deanya udah bagus lagi karena dikasih ini nih, tuh lihat tuh ya. Nih dikasih ini. Saya kasih lihat ya. Oleh bengkelnya tuh dikasih ini. Nah, itu tuh. Jadi dia lebih awet teman-teman ya, kena hujan nggak masalah, masih aman. Nah yang ini yang masih jadi masalah nih, sering ini nih, shiftnya ini kadang nggak ini teman-teman ya. Saya tekan ini kan untuk ganti dari speednya ya. Ini 2 mau nih, ini lagi mau ya. Tapi waktu itu sering dia nyangkut teman-teman, satu nggak mau ganti dia ya. Itu ininya nih, ininya pasti kalau saya rasa basah atau enggak, tombol kenaannya nih nggak kena atau tertutup kotoran lah, mungkin itu ya analisa saya. Kalau ini masih aman nih, stop kontak masih aman. Kalau saya lihat di grup-grup itu teman-teman ya, untuk stop kontak udah banyak yang nggak connect.
Nah, jadi diganti nih stop kontak. Kalau saya alhamdulillah masih aman, mau buka jok masih aman, mau on off masih aman. Karena saya nggak menggunakan kunci teman-teman ya. Kalau saya langsung aja keyless nih, keyless di sini ya. Nih pakai keyless, saya nggak pernah pakai kunci. Sedangkan saya lihat orang-orang kenapa ya pakai kunci. Sedangkan ada ada keylessnya. Kenapa saya harus pakai kunci? Kunci itu kan jadul ya kalau menurut saya. Dia udah zaman kemarin lah, udah ada keyless. Kenapa nggak pakai keylessnya aja? Itu sih kalau menurut saya lebih praktis aja pakai keyless. Kalau bawa kunci ya mau kantongin susah. Kalau pakai keyless cuman kita bawa remote-nya aja gampang lah. Nah ini sering juga ya dipertanyakan oleh orang-orang. Pas waktu saya berhenti di Indomaret, ditanyain lah sama orang-orang ya. Gokar juga nanyain ada tuh. Terus juga security juga nanyain. Karena dia berat dengan kebijakan kenaikan harga Pertalite. Ada satu security ya, security nanyain di salah satu masjid. Dia itu selama ini menggunakan Honda Scoopy menggunakan Pertamax. Dia keberatan, dia nanyain motor ini. Jadi ini motor listrik bang? Iya. Pajaknya gimana? Nah, nanyain pajaknya nih. Pajaknya itu sekitar 35.000. Hemat banget tuh kan. Ya, pajaknya 35.000 sampai-sampai saya lupa untuk bayar pajak. Terus dia nanya untuk konsumsi listriknya gimana. Kalau dia kan biasanya itu isi pertama agak berat nih sekarang kan. Karena udah naik. Terus saya jelasin aja. Paling kalau saya untuk di pengisian dari listriknya ini itu sekitar mungkin sebulannya habis 50.000 ya untuk menghabiskan token di rumah. Tapi memang saya nggak ngitung banget karena kita itu biasanya 300.000 dan sekarang ini kan kalau isi 350.000 tanggung. Jadi saya isi 400.000 per bulan. Jadi ya masih kalau saya hitung-hitung masih sekitar 50.000 untuk konsumsi listrik tokennya di rumah. Oke, sekian videonya teman-teman. 20.000 ya di ET9 itu aja teman-teman untuk perbaikan kerusakan yang sudah saya lakukan. Itu aja yang sudah dilakukan ya teman-temannya selama 22.000 ini. Usianya belum nyampe 3 tahun, tapi udah beberapa hal memang wajar ya untuk servisnya teman. Kita nggak lagi servis ganti oli, terus juga pajaknya juga murah, itu sih pertimbangannya. Nah mungkin bagi teman-teman yang ingin beralih ke motor listrik itu nggak apa-apa, tanya-tanya aja dulu, kita harus banyak tahu. Saya juga sebelumnya banyak cari-cari banyak tahu, cari-cari informasi dulu nih sebelum beralih ke motor listrik. Bisa komen di kolom komentar, nanti saya berusaha semaksimal mungkin untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa di video selanjutnya.